Ah, Pak, nenek-nenek aja nggak takut tuh sama hantu. Ya kan, Nek? Kata Dewi sambil menengok ke arah nenek yang di pojok itu. Neng, yang diangkut ini mah cuma nenek aja. Gak ada orang lain. Ya ampun, nenek-neneknya sudah bergeser mendekati Dewi. Dan sanggulnya sudah lepas. Nenek-nenek tadi sekarang berdiri di sebelah Dewi. Ya, tepat di sebelah pintu angkot. Dewi merupakan mahasiswa yang sangat mandiri. Dewi terbiasa melakukan apapun sendirian. Mungkin karena sejak SD, Dewi sudah tinggal terpisah dengan orang tuanya, sehingga Dewi benar-benar terbiasa sendirian. Bahkan, sekalipun Dewi tidak memiliki kendaraan pribadi, ketika terpaksa harus naik angkot, bahkan pulang malam, Dewi sama sekali tidak takut. Apalagi daerah rumahnya melewati satu naik angkot yang beroperasi 24 jam. Di hari itu Dewi harus mengerjakan tugas di rumah temannya yang berada di daerah Pajajaran. Setelah tugas pekerjaannya selesai, Dewi langsung pamit untuk pulang. Awalnya temannya memaksa agar Dewi menginap saja di rumahnya karena waktu telah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Tapi Dewi berkali-kali menolak dengan alasan tidak membawa baju ganti. Lagi pula besok Dewi kuliah pagi dan kampusnya lebih dekat jika ditempuh dari rumah Dewi daripada dari rumah temannya. Setelah berdebat panjang dengan temannya ini, akhirnya dia mengizinkan Dewi untuk pulang dan mengantarkan Dewi sampai depan rumahnya. Teman Dewi ini penakut sekali. Jangankan disuruh mengantarkan Dewi sampai depan angkot, pintu kamarnya saja tidak pernah ditutup karena dia takut kalau pintunya ditutup. Dewi berjalan sendirian di gang rumah temannya. Bukan hantu yang Dewi takuti, Dewi lebih takut manusia yang bisa saja berniat untuk mencopet atau merampok. Begitu Dewi keluar dari gang, tepat sekali ada angkot dari pasar Ciroyom yang sedang berhenti. Dewi langsung saja masuk ke dalam angkot tersebut dan mengambil posisi duduk di belakang supir. Sepintas Dewi melirik ke pojokan angkot. Di deretan yang sama dengan Dewi, ada seorang nenek menggunakan kebaya dengan rambut yang disanggur rapi, sedang duduk di sana. Dewi hanya tersenyum sepintas karena nenek tadi, supir yang tadi asik mendengarkan lagu dangdut dari radio, tiba-tiba bertanya pada Dewi, Kamu gak takut pulang jam segini sendirian? Dewi menjawab, Enggak, Pak. Emang apa yang harus ditakutin? kata Dewi balik bertanya. Supir itu bertanya kembali sambil tersenyum angkuh. Siapa tahu teteh takut sama hantu kali. Karena sedikit sebal, Dewi jawab saja, Ah, Pak, nenek-nenek aja nggak takut tuh sama hantu. Ya kan, Nek? kata Dewi sambil menengok ke arah nenek yang di pojok itu. Beliau hanya mengangguk. Supir angkot tampak heran dan bertanya kepada Dewi, Neng, nanya ke siapa? supir angkot mengecek lewat spion dan balikan tubuh untuk melihat langsung ke bangku belakang. Sekali lagi, ia mengecek lewat spion, kemudian balikan tubuhnya lagi. Akhirnya ia berkata kepada Dewi, Neng, yang diangkut ini mah cuma nenek aja. Gak ada orang lain.
Dewi langsung menengok ke arah tempat duduk nenek tadi, dan ternyata tempat duduk tadi memang kosong. Dewi mulai bingung dan gelagapan, tidak mengerti apa yang terjadi. Baru saja beberapa detik yang lalu, Dewi melihat jelas ada seorang nenek yang berada di angkot yang sama dengan Dewi yang naiki. Tetapi kenyataannya, ternyata Dewi sendirian di dalam angkot. Di tengah-tengah kebingungan, Dewi kembali melayangkan pandangannya ke tempat duduk nenek tadi. Dan dia sudah duduk di tempat yang pertama. Perasaan Dewi mulai tidak karuan. Dewi mengajak ngobrol supir angkot sambil sekali memastikan bahwa nenek-nenek itu tidak menengok lagi ke arah Dewi atau menggeser tempat duduknya mendekati Dewi. Lama-lama Dewi kebiasaan obrolan dengan supir angkot. Dan ketika Dewi melihat ke arah nenek itu, ya Tuhan, dia sedang melihat ke arah Dewi sambil tersenyum. Dewi langsung menunduk, namun karena penasaran, lagi-lagi Dewi melirik ke arah si nenek itu. Ya ampun, nenek-neneknya sudah bergeser mendekati Dewi, dan sanggulnya sudah lepas, sehingga rambut panjangnya yang beruban terurai berantakan. Dewi terus-menerus menunduk, bahkan untuk mengajak ngobrol supir angkot pun tidak berani. Tiba-tiba Dewi merasa ada yang menempel di pundaknya. Dewi tidak berani melihat ke samping. Dewi hanya berani melihat ke bawah. Tepat di sebelah kakinya ada kain yang biasa dipakai untuk bawahan kebaya. Pasti nenek itu sedang berada tepat di sampingnya. Dewi langsung menutup mata sambil mengucapkan, La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Dewi merasa sudah tidak ada lagi yang menempel di pundaknya. Nenek tadi duduk tepat di depan pintu angkot. Rambut yang terurai semakin berantakan tertiup angin. Matanya melotot ke arah Dewi sambil menggoyang-goyangkan kepalanya beberapa kali dan mengucapkan, Dewi langsung menyerit sekeras-kerasnya. Hingga supir angkot pun kaget memberhentikan angkotnya seketika. Dia langsung menengok ke arah belakang. Kenapa Neng? Kenapa? Sosok nenek tadi sudah menghilang dari hadapan Dewi. Tapi Dewi terlalu shock untuk menjelaskan kepada supir angkot. Dengan tubuh yang lemas, Dewi turun dari angkot dan berpindah ke kursi depan. Dewi merasa lebih aman jika duduk bersebelahan dengan supir angkot yang sudah jelas manusia. Sisa perjalanan menuju rumah Dewi lancar-lancar saja. Sampai di jalan menuju rumahnya, Dewi menghentikan angkot yang Dewi naiki. Namun ketika Dewi hendak turun, ya Tuhan, Dewi tidak percaya dengan yang Dewi lihat. Yang Dewi lihat dengan mata kepalanya, nenek-nenek tadi sekarang berdiri di sebelah Dewi. Ya, tepat di sebelah pintu angkot. Dewi menjerit seketika karena ketakutan. Dewi kembali menutup matanya, dan beberapa detik kemudian tubuh Dewi terasa diguncang-guncang. Dewi membuka matanya. Neng, tenang Neng. Ternyata supir angkot itu mencoba menyadarkan Dewi. Ia tersenyum kepada Dewi, lalu ia turun dari mobil dan berjalan ke belakang mobil. Dewi coba membalikkan badan, dan Dewi lihat ia sedang berbicara dengan seseorang di sana. Samar-samar Dewi lihat sosok perempuan tua itu. Yang Dewi lihat di depan matanya, kenapa supir itu bicara dengan nenek-nenek tadi?
Dewi coba mendengarkan dengan seksama. Sama-sama terdengar supir itu berucap, Mah, tong diganggu wae tuh si Neng tadi teh. Eta teh penumpang Abi. Pamir diganggu wae, Abi mau menang rezeki mah. Punten pisan mah, punten pisan. Tak berapa lama kemudian, suasana kembali sepi, dan Dewi mendengar suara langkah kaki kembali menuju angkot. Ketika dia kembali masuk ke dalam angkot, dia langsung mempersilahkan Dewi untuk turun dan bilang kalau Neng tidak usah bayar. Setelah itu dia minta maaf karena nenek tadi adalah ibunya, dan dia minta maaf atas kelakuan mengganggu Dewi. Dia bilang, Habutan pisan ya Neng. Yang tadi itu ibu saya. Dia itu memang sering mengikuti angkot ini dan mengganggu para penumpang. Terusnya Neng, hapunten weh agak-agengna. Terus weh, Neng mah terkerah bayar.